Kau kuduskan, dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kami yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang bekerja di dalam kami. Amin. Marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-26. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, "Ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu iman dari perbuatan-perbuatanmu. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah
Sebab Yusuf itu kemudian diakui oleh Firaun sebagai orang yang hebat karena dia punya strategi untuk melewati masa paceklik yang akan terjadi. Jadi Yusuf lalu kemudian memaparkan langkah-langkah yang sangat diperlukan dalam rangka mengatasi situasi sulit itu, dan dia berhasil ya. Jadi selain Salomo, orang yang berhikmah, yang punya hikmat besar adalah Yusuf. Jadi itu bagian dari strategi, dan juga angka-angka itu bukan sekedar angka. Dia akan menjadi batu ujian bagi kita untuk melewati suatu proses berpelayanan di mana kita butuh dana. Tetapi jangan khawatir, angka-angka itu akan menjadi jalan bagi kita untuk melihat kuasa dan keajaiban Allah. Jadi itu bukan sekedar angka ya. Apalagi kita berdoa mengumpulnya bersama-sama. Ada yang dipangkas di sebelah ini, ada yang dipangkas di sebelah itu, dan akhirnya kemarin apapun hasilnya itulah kesepakatan kita. Ya, dia apakah itu kemudian berkurang atau bertambah, itu adalah bagian dari proses. Nah, saya tidak melihat apa itu dikurangi, apa itu bertambah, bukan itu yang saya melihat. Yang saya melihat adalah sebuah langkah besar dari GKSD Glory Jakarta untuk bersepakat bahwa itulah program kita. Makanya saya yakin pada tahun-tahun berikut kita akan maju dan nanti menjadi besar. Amin. Kalau ini tanpa sebuah strategi, ya, saya bertemu dengan, saya lupa bahwa orang Korea, dia mengajar dan menulis sebuah buku strategi, ya, strategi. Ternyata waktu itu ada satu simposium yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan, dan yang dicari buku apa yang harus dibahas dan siapa penulisnya kita mau mendengar, dan dia dicari. Ya, karena apa yang dia cantumkan dalam buku strategi itu, walaupun tidak melulu soal negara, tapi penting untuk diambil. Jadi saya lalu berpikir betapa pentingnya sebuah strategi dalam pelayanan. Jadi tetapi juga jangan kemudian apa yang sudah kita putuskan itu membuat kita kaku. Sebab Profesor Ridwan Ghazali selalu mengatakan begini, di masa ini orang yang akan hidup dan bisa eksis adalah yang pertama, dia bisa drive, ya, dia bisa self driving, ya, dia mandiri dan kemudian mampu untuk mengontrol dirinya, menggiring dirinya, melakukan apa yang penting buat dirinya, ya, tidak hanya yang dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah bagaimana dia bisa beradaptasi. Dalam rangka adaptasi harus ada unsur fleksibilitas. Kalau orang terlalu kaku itu dia tidak bisa berkembang, tidak bisa maju. Langkah yang selanjutnya ada beberapa, tapi yang terakhir yang saya kutip ialah berinovasi, selalu berinovasi, ya, berinovasi. Jadi walaupun kita sudah punya kerangka acuan untuk berkegiatan, namun jangan sampai kita kehilangan suatu siasat hidup yang disebut inovasi. Sebab inovasi itu penting. Ya, kalau kami berkhotbah tidak pakai inovasi, kita akan dikatakan wah kaku, mungkin nanti akan ada yang mulai bosan begitu ya. Karena tanpa inovasi kita tidak bisa kita tidak bisa tampil. Jadi sekali lagi terima kasih, kita doakan apa yang sudah kita putuskan menjadi kerangka bersama dalam melayani dan kemudian melakukan tugas-tugas kita ke depan. Yang kedua, secara pribadi saya bersyukur puji Tuhan boleh kembali dari, ya, katakanlah masa liburan ya. Tidak ada hubungan dengan tugas GKSD, sebab saya pergi ini dalam rangka reuni dan juga dalam rangka beberapa kegiatan pelayanan. Sebab saya sudah sampaikan sebelum berangkat itu, awalnya rapat kelas kita itu tanggal 6 Juli, dan dengan begitu lalu teman-teman saya mengajak untuk reuni. Reuninya dilaksanakan 1 minggu sebelum rapat kelas. Saya diminta dari ketua panitia, kita udah undang guru-guru kita, ya, salah satunya Ibu Pendeta Belo usia 89 tahun bersedia hadir, lalu kemudian Ibu Pendeta Ida Abusi bersedia datang dengan suami, lalu kemudian ada Ibu